Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih terus memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kami ingin melandasi kegiatan-kegiatan kami dalam segala kebenaran sabda-Mu. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, nama Tuhan. Ya, ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya. Mungkin yang saya sharingkan ini barangkali sering kita baca atau sering kita dengarkan, gitu ya. Yaitu ibadah yang murni ya, yang saya ambil dari Yakobus 1 ya, Yakobus pasal yang pertama. Yakobus yang pertama ayat, sebenarnya kita coba baca dari ayat 19 sampai 27, tetapi nanti puncaknya itu ayat yang ke-27 ya. Nanti saya minta kita berganti-gantian untuk membaca ayat yang ke-19 nanti yang laki-laki atau yang pria begitu, nanti yang perempuan ayat yang 20, nanti terakhir itu kita membacakannya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya dimakan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bersama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemoohkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya coba sharingkan terkait dengan ayat yang ke-27, meskipun ayat yang ke-27 ini tidak bisa berdiri sendiri karena memang diawali dari ayat yang ke-19 begitu ya. Nah, kalau kita lihat secara konteksnya begitu, kalau surat Yakobus ini ya ini untuk orang Kristen, tetapi mereka berbudaya Yahudi begitu ya. Meskipun orang Kristen pada saat itu bukan hanya yang berbudaya Yahudi, ya ada juga yang non Yahudi ya. Nah ini terutama kepada orang-orang Kristen yang tersebar begitu ya. Terus tentunya pada masa itu juga terjadi penganiayaan kepada orang-orang yang percaya begitu. Jadi konteksnya ini kira-kira seperti itu ya. Dan di sini Yakobus itu berusaha untuk memberikan nasihat praktis tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen sejati di tengah tantangan, dan ini menjadi poin pentingnya begitu ya. Dan kita akan masuk ke dalam ayat 27 ya, ini penekanannya tindakan nyata di dalam iman. Ingat ya, ini yang menjadi penting, tindakan nyata di dalam iman, bukan sekedar ritual keagamaan ya.
Nah, memang kalau saya sendiri di dalam beberapa penelitian saya, memang ada perbedaan antara spiritualitas dengan religiusitas. Gitu. Ya, kalau yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan apa? Dia merupakan religiusitas, ya, upacara keagamaan, ritual keagamaan. Tetapi spiritualitas itu nanti akan ditunjukkan dari bagaimana kita menghasilkan buah roh itu. Ya, buah roh sesuai dengan Galatia ya, dia menggunakan tunggal ya, dia buah roh bukan buah roh gitu. Ya, nah itu kalau kita misalnya lihat di sini bagaimana bukan sekedar ritual keagamaan. Makanya kalau ritual keagamaan itu ya, kalau saya refleksikan bahwa tatanan ibadah kita itu, liturgi itu bukan semata-mata liturgi yang kita laksanakan mulai dari awal sampai kepada akhir, tetapi ritual keagamaan kita itu harus berubah menjadi tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika keluar dari tempat ibadah kita itu sebenarnya ibadah yang sejati itu nantinya bisa terimplementasi di dalam kehidupan nyata kita begitu. Apakah ini sesuatu yang mudah? Nah, ini menjadi perjuangan kita ya. Sekali lagi di sini kita bergulat, di sini kita terus berjuang untuk itu. Ya. Nah, di dalam konteks historisnya ini Yakobus menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok yang terpinggirkan. Di situ ya, ini juga mengingatkan kita terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa apa yang kamu perbuat kepada salah satu yang paling hina ini dan paling miskin ini, engkau sudah melakukannya kepadaku. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25. Ya, seperti yatim piatu, janda-janda begitu ya. Tapi tolong ya, yang laki-laki jangan hanya memperhatikan janda-janda begitu ya. Di mana-mana janda-janda begitu ya. Bukan mengkoleksi jadi mengumpulkan janda-janda, bukan. Tetapi ini adalah merupakan kata simbol ya, simbol yang menunjukkan bahwa mereka yang paling rentan di dalam masyarakat. Sehingga ya janda-janda dan yatim piatu itu membutuhkan perhatian, tetapi bukan hanya orang yatim dan piatu. Ini menjadi perwakilan secara simbolis bahwa ada masyarakat yang sangat rentan, itu membutuhkan perhatian, itu membutuhkan bentuk konkret dari ibadah yang sejati kita ketika kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Nah, hal ini mencerminkan nilai kita sebagai orang Kristen dan nilai kita secara moralitas. Ya, ada perbuatan yang immoral, ada perbuatan yang amoral. Ya, perbuatan yang immoral dan amoral itu bisa kalau yang immoral itu bisa dikatakan secara tidak sengaja, begitu ya. Yang amoral itu dengan sengaja. Begitu. Nah, ini merupakan bagian daripada integrasi di dalam iman kita yang waktu yang lalu saya sampaikan bahwa melalui konsep berpikir yang benar, maka harusnya kita bisa berkata-kata yang benar, lalu kita bisa bertindak yang benar. Ya. Nah, ini di dalam tradisi orang Yahudi begitu, ini sangat penting untuk menjadi bagian yang harus diperhatikan di dalam masyarakat begitu, dan itu adalah merupakan bagian ketaatan kepada Allah. Ya, jadi bukan di dalam menara gading yang kita tunjukkan bahwa kita pelayanan yang begitu indah dan begitu mulia, di tengah-tengah pelayanan kita mungkin kita punya jabatan atau mungkin dan seterusnya, itu menjadi menara gading yang membuat kita kadang melupakan hal-hal yang esensial di dalam pelayanan kita. Ya. Nah, dasar ibadah itu kalau misalnya kita lihat di dalam perjanjian baru begitu ya, ini terletak pada pengorbanan Kristus, karena pusat di dalam ibadah kita, pusat di dalam penyembahan kita ada di dalam Kristus Yesus. Ya, sehingga ini yang kadang agak susah. Saya sudah memperhatikan dan saya sudah melihat, dan begitu juga saya terkadang juga itu diperhadapkan di dalam situasi yang seperti itu. Ketika saya mengatakan Kristus, saya harus memisahkan di mana posisi saya pemberita firman Tuhan dan saya yang dipakai oleh Tuhan begitu. Jangan sampai menjadi saya Tuhan dan Tuhan itu bukan menjadi Tuhan. Dan ini menjadi sangat-sangat wilayah yang sangat rawan.
bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Apalagi kita yang sudah belajar firman Tuhan, yang terus-menerus membaca firman Tuhan, yang terkadang kita mengetahui kebenaran, justru kebenaran itu kita pakai untuk menghakimi orang lain. Betapa banyak kita seperti itu. Kita mengetahui kebenaran, tetapi kebenaran itu kita pakai untuk apa? Menghakimi orang lain. Nah, ibadah kita ya sebagai ibadah yang sempurna itu sebenarnya adanya di dalam apa? Pengorbanan kepada Kristus Yesus di kayu salib sebagai kurban sempurna penggenapan dari ibadah yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Ibadah di dalam perjanjian lama itu merupakan gambaran di dalam Kristus, dan Kristus itu adalah merupakan yang utama di dalam ibadah kita. Ya, nah Yesus Kristus menjadi pusat ibadah kita, di mana semua penyembahan itu diarahkan kepada siapa? Allah Bapa. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Ya. Dan ibadah yang sejati, ya kalau di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, ya dilakukan dalam roh dan kebenaran, bukan berarti begini, ya bukan berarti kita harus apa? Saya bukan menolak yang memiliki karunia untuk berbahasa roh, bukan berarti kita hidup di dalam roh semua, bukan. Ya, tetapi ibadah itu adalah di dalam roh. Roh itu harus menghasilkan buah roh, berarti roh itu harus menghasilkan kebenaran. Ya, karena antitesis dari roh itu adalah keinginan daging. Keinginan daging. Ya. Nah, ini berarti bahwa ibadah harus bersifat spiritual dan otentik. Ya. Tidak terikat pada lokasi fisik dan tradisi tertentu, sehingga kita itu tidak memiliki kiblat lagi untuk ibadah. Kita tidak berkiblat lagi kepada Sion. Kita tidak berkiblat lagi kepada apakah ke tembok ratapan dan seterusnya begitu. Tetapi kiblat kita di dalam ibadah adalah Kristus Yesus. Karena kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, nah sehingga dalam konteks ini ibadah tidak hanya merupakan tindakan ritual, tetapi juga merupakan respon terhadap anugerah keselamatan, dan keselamatan itu adalah merupakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana respons kita terhadap anugerah keselamatan itu? Itulah nanti menjadi bagian daripada tindakan iman kita, ya, tindakan iman kita, ya, yang kita tunjukkan kepada orang lain. Ya, yang kita tunjukkan kepada orang lain. Sehingga tujuan utama di dalam beribadah adalah untuk memuliakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus, dan ibadah harus fokus menyembah Allah bukan pada diri sendiri. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kita hidup di dalam situasi semua adalah tidak sempurna, betul Bapak Ibu, dan kita menginginkan sesuatu yang sempurna. Kita menginginkan sesuatu yang sempurna dan kita memikirkan sesuatu yang sempurna, tetapi kita berhadapan dengan situasi yang tidak sempurna. Tapi akhirnya kita menuntut orang lain untuk sempurna, ternyata diri kita sendiri tidak sempurna. Kadang kita betapa kejamnya kita kepada orang lain untuk menuntut kesempurnaan kepada orang lain, tetapi kita lupa bahwa kita juga harus terus berproses untuk menjadi orang yang baik, yang serupa seperti Kristus. Nah, di dalam Yakobus ini menjadi terbagi dua, ya. Ibadah yang murni dan tak bercacat itu. Ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. Kita beribadah, tetapi kita juga terus menjaga diri kita. Kita berbuat baik, kita juga terus harus menjaga diri kita. Kita menyatakan kebenaran, kita juga harus menjaga diri kita supaya hidup di dalam kebenaran. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tidak, ini menjadi perjuangan kita yang terus kita bertarung seperti petinju, yang kadang kita babak belur untuk melawan ego kita, melawan kedagingan kita. Kita seperti orang yang terus bertarung di dalam hidup ini. Untuk apa? Mematikan kedagingan. Kita hidup di dalam daging, tetapi kita tidak hidup di dalam sifat-sifat kedaging. Kita hidup di dalam daging, kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak menjadi orang duniawi. Jadi di sini ada terbagi dua.
Yang pertama adalah mengunjungi yatim piatu yang episkopotomai, ya, itu menyiratkan memberi bantuan yang aktif, bukan sekedar datang untuk berjumpa, ya, bukan hanya berjumpa begitu yang akhirnya selfie, tahu ya, terus bagi selfie terus wah udah aktif, ini melakukan ibadah yang sejati, wah ini menerapkan nilai-nilai kekristenan begitu. Tetapi sebenarnya bukan itu yang diharapkan di sini, tetapi pemberian bantuan itu adalah aktif. Ini menekankan pentingnya aksi nyata untuk membantu, bukan jadi kita balikan begitu. Kemuliaan itu datang kepada kita, bukan jadi kepada Kristus. Yang terkadang kita secara tidak sengaja atau secara sengaja kita merebut kemuliaan itu untuk kita yang dilihat di dalam pelayanan kita. Jadi kita hanya numpang nama kepada Yesus Kristus. Harusnya Yesus Kristus yang terkenal begitu ya. Tapi kita akhirnya apa? Istilahnya apa itu? Pansos ya, pansos. Bantuan sosial begitu ya. Nah, yatim piatu dan janda-janda seringkali menjadi simbol. Nah, ini menjadi simbol yang tidak berdaya memerlukan bantuan. Jadi mengunjungi, membantu mereka adalah contoh nyata. Contoh nyata. Ya. Bukan berarti jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Gitu. Kita bukan gerakan apa? Ritual keagamaan yang namanya gospel sosial, bukan, ya. Tetapi aksi nyata sosial kita itu adalah merupakan refleksi nyata dari iman kita, refleksi nyata dari apa yang menjadi pergumulan kita terkait dengan kebenaran, ya. Nah, seperti di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, ini saya cuplik saja ayat 35 dan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling ini, kamu telah melakukannya untuk siapa? Untuk Yesus. Itu adalah merupakan ibadah yang sejati, ya. Terus di samping itu, yang ada juga frase yang mengatakan menjaga diri supaya apa? Tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Ini tidak dicemarkan itu adalah astilos yang terkait dengan kesucian. Tetap kita menjaga kesucian, jangan sampai mata kita hanya melihat kelemahan-kelemahan orang lain untuk menuntut orang lain suci. Ternyata kita tidak menjaga kesucian kita. Sehingga ada perumpamaan dikatakan apa? Selumbar. Ya, bisa kita lihat di seberang lah laut. Ku pandang jauh sama-sama, tapi nampak ingin dinikmati pula. ya. Jahat sekali. Jahat sekali, ya. Betul, ya. Makanya ada ilustrasi Yesus mengatakan begini, apa? Jikalau engkau melihat saja apa dan menginginkannya, apa? Engkau sudah berzina. Sekarang itu tindakan nyata dari apa namanya? Dari perbuatan dosanya, atau memang itu masih di dalam motivasi? Di dalam motivasi saja itu sudah harus kita kendalikan. Sehingga hati-hati nih yang anak-anak muda, ya. Jangan mulai Anda memikirkan dan merancang berpikir, ya, jaga kesucian hidup, ya, apalagi yang pacaran nih, ya, mulai toel-toel. Ya, mulai toel-toel. Hati-hati. Lapendos ya opung ya. Laki-laki penuh dosa. Ya, hati-hati. Jadi jangan sampai kalian itu ini lagi apalagi nih apa nuduh orang lain gitu ya. Tetapi mari kita belajar untuk kepada diri kita supaya apa? Supaya kita tidak dicemarkan ketika kita memikirkan terkait kesucian. Bukan hanya memikirkan kesucian itu untuk menuntut orang lain suci, tapi menuntut diri kita juga untuk hidup suci. Ya. Jadi konsep dunia di sini, ya, kosmos yang dimaksudkan di sini itu mengacu kepada cara berpikir yang menentang Allah. Itu tadi cara berpikir manusia kita. Kita ada di dunia,
Kita nggak bisa menolak dunia ini, nggak bisa. Tetapi cara dunia ini itu selalu menolak kebenaran Allah. Maka itulah yang disebut dengan apa? Sifat-sifat dunia. Ya. Jadi cara berpikir kita, ya kita harus fokus kepada Allah, begitu ya, bukan fokus kepada materi atau pemuasan nafsu daripada kehendak Allah. Jadi kita fokus kepada kehendak Allah. Itu adalah merupakan ibadah yang sejati. Maka ya coram Deo, ya kita di dalam Yakobus 1 ayat 27 ini menekankan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga tidak ada dikotomi, ya, antara etika dan agama. Keseluruhan hidup harus berada dalam hadirat Allah, coram Deo, ada di dalam hadirat Allah, ya, dan mencerminkan kasih dan kekudusan. Bagaimana kita mencerminkan kehadiran Allah itu? Melalui diri kita. Untuk mencerminkan kehadiran Allah itu berarti kita harus ada di dalam kita harus ada di dalam kebenaran. Kita harus ada di dalam kebenaran. Jadi kasih dan kekudusan itu, ya, itu menjadi bagian ibadah yang sejati, ya. Dan ini adalah dua prinsip yang terus harus kita pegang, ya. Dan ada juga kritik kita terhadap kebiasaan agama ini yang disampaikan oleh Yakobus, ya, yaitu kebiasaan agama yang kosong. Yakobus mengkritik kebiasaan agama yang hanya fokus pada ritual tanpa diiringi tindakan nyata. Jadi mari kita beribadah, tetapi kita selaraskan itu dengan perbuatan, sehingga kita tidak terlalu banyak membicarakan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak pernah kita lakukan di dalam diri kita. Jadi ibadah tanpa penguasaan lidah juga mengontrol kata-kata dan tanpa membantu mereka yang membutuhkan yang sia-sia tidak lebih baik daripada ibadah kepada berhala. Jadi mengontrol lidah kita pun, ya makanya apa? Cepat untuk apa? Mendengar, ya, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk jangan terbalik, cepat untuk marah, ya, cepat untuk berkata-kata, lambat untuk mendengar, jangan dibalik. Baru satu kata ngomong dosennya dia udah apa? Nerocos 3 paragraf. Ya. Jadi jangan apa-apa langsung cepat marah, jangan dibalik. Itu strukturnya sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Yakobus, ya. Cepat untuk apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ya, jadi kita butuh pembaruan akal budi kita, ya, seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma 12, yaitu pembaruan akal budi supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan ini menekankan pentingnya memiliki cara berpikir yang baru dalam terpisah dari cara dunia yang fokus pada materi dan hawa nafsu. Sehingga ibadah yang murni itu adalah ibadah yang kita selaraskan antara apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Itulah ibadah yang murni, sehingga ritual keagamaan kita itu juga benar-benar bisa kita implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan memiliki komitmen di dalam Tuhan untuk melakukan kebenaran dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.